Halo, selamat pagi pemirsa. Kali ini saya sedang berada di Taman Spiritual Watu Perahu. Belakangan ini sering terdengar berita akan adanya festival santet yang akan diadakan di Banyuwangi. Kebetulan sekali saya sedang berada di sini. Untuk itu saya akan bertanya langsung kepada salah satu tokoh yang ada di sini, bagaimana pendapat mereka tentang acara ini. Mari kita langsung temui saja orangnya. Selamat siang, Mas Dar, Rayu. Selamat siang, Rayu. Bentar ya. Ya. Mana? Bisa minta waktunya sebentar? Monggo gaturan. Mas, gimana? Ya. Sebelumnya mohon maaf nih, Pak Darsilo. Belakangan ini kan terdengar akan dilaksanakan festival santet yang akan dilaksanakan di Banyuwangi ini. Menurut Pak Darsilo sendiri selaku tokoh spiritual di sini, itu bagaimana tanggapannya? Bagi saya perlu dikaji itu ya. Iya. Tentunya kalau festival kan ada panitianya. Iya benar. Ya. Sejauh mana itu para panitia nanti, panitia penyelenggara festival itu ya, kajiannya terhadap santet, ya, dampak psikologisnya terhadap masyarakat nanti seperti apa, edukasinya dari festival itu apa, ya. Iya. Mereka juga harus berhitung ada traumatik, ya, dari peristiwa kalau nggak salah 98 itu ya. Iya. Itu menjadi hal yang sangat mengerikan. Bahkan banyak kejadian itu di luar daerah, bukan di Banyuwangi. Karena dia orang Banyuwangi, banyak yang ketika tetangganya sakit, mereka tuh sudah ada tuduhan-tuduhan lirih dari tetangganya tersebut. Jangan-jangan orang Banyuwangi inilah yang nyantet, kan seperti itu ya. Iya. Menjadi dampak sendiri bagi orang Banyuwangi sendiri, Pak ya. Menjadi dampak luas yang saya rasa itu sangat negatif. Yang barangkali ya, saya kalau kenal itu sama panitianya itu ya, saya pengen tanya saja itu, dampak positifnya apa? Oh iya. Ya, dari perspektif apa positif itu? Ya, dulu luar biasa kok ya, hingga Banyuwangi ini dulu terkenal dengan kota santet, hingga berubah di eranya Bapak Bupati ini ya, hingga menjadi sesuatu yang tidak menakutkan itu. Iya. Tidak menakutkan, wisatawan datang ya tanpa harus dengan sesuatu hal yang menghantui, khawatir dengan namanya santet itu. Ya, terus kenapa ini ada perubahan yang saya lihat lebih bagus? Ini kok ada apa itu tadi festival santet ya. Saya dulu banyak belajar itu, bukan belajar santetnya tidak ya. Saya banyak belajar ya dari jenis-jenis santet, mulai sandungan, jenis santet gelangan, jenis santet kanoman, ada jenis santet memedian ya, ada jenis santet gunungan atau orang banyak menyebut pring sedapur itu ya. Ya, saya banyak mengkaji itu. Hingga saya tahu orang ini kena santet atau mereka itu hanya merasa kena santet. Itu. Yang saya khawatirkan dengan adanya festival santet ini ya, ini virus santetnya yang bahaya. Itu yang dikatakan virusnya, yaitu tadi orang yang sebetulnya tidak kena santet. Karena bisa berpikir kena santet begitu ya? Iya. Ya, menuduh A, menuduh B ya. Apalagi ada orang yang dianggap pinter, mereka berspekulasi lancang. Karena dia mendapatkan petunjuk itu bukan dari laku meditasinya. Ada orang mengeluh, dia menggali informasi dari pasiennya itu misalnya. Terus diperkuat, Anda kena santet misalnya gitu. Ya. Iya, bisa. Saya tidak sepakatnya di situ. Dan hanya bagaimana ini ya, ada banyak tokoh agama, tokoh spiritual ini, supaya kalau mereka mampu membuat kepercayaan diri masyarakat, malah sebaliknya itu, supaya mereka ini loh, penangkalnya santet misalnya dengan perilaku yang baik ya,
di situ santet misalnya energi negatif ya, kamu dengan beragama yang tertib baik ya, ini kamu sudah tanpa sadar mengakumulasi energi positif, jadi itu sulit dan sebagainya itu, hingga memberi ketenangan seharusnya kepada masyarakat itu. Ya gimana ya, saya nanti ngomong jauh dipikir saya nantang santet enggak. Seandainya itu festival seperti bayangan saya nggak pernah membaca itu ya. Iya. Itu ada festival terus butuh relawan ya untuk sasaran tembak santetnya atau menjadi objek dari peserta festival itu, saya siap menjadi sasaran santet itu. Berarti Ya. Mas Pak Dar sendiri siap untuk mencobanya sendiri ya? Siap menjadi relawan itu, relawan Untuk yang jadi media santetnya orang-orang itu. Ya. Ini maaf ya, dengan kerendahan hati saya, bukan saya itu tidak percaya dengan santet. Saya meremehkan orang yang mempunyai mempunyai kemampuan menyantet ya. Cuma dengan itu mungkin saya bisa menyampaikan minimalnya ke teman-teman ini ya, Iya. bahwa santet itu tidak hal yang harus ditakuti, tetapi semua itu ada antisipasinya. Jadi saya pengen itu, kalau mungkin dari Anda kenal siapa itu panitianya itu, nanti kalau butuh objek sasaran santet, saya boleh dicatat itu ya. Dan Langsung saya tidak siap akan ya? mengelak, saya siap untuk Berarti menjadi sebenarnya santet itu. sendiri tidak perlu ditakuti sampai seperti itu Pak Dar ya. Harus tahu dulu ini apa namanya sebabnya, karena kan kata Pak Dar sendiri tadi kan ada banyak orang yang sakit dikira kena santet seperti itu. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Hingga ini peran yaitu tadi tokoh spiritual, tokoh agama ya. Harus menjelaskan juga berarti ya Iya, santet di itu situ. seperti apa. Walaupun dia tidak memahami tentang santet misalnya di situ. Saya rasa anti santet itu ada di situ, walaupun tidak dijelasin ini anti santet itu. Jadi kalau orang melakukan agama pasti yang nggak baik gitu ya. Iya. Ya kan membuat orang positif, mereka baik ya. Itu otomatis energi yang di dalamnya itu adalah energi positif. Saya yakin itu tidak segampang itu. Yo. Berarti pada intinya untuk Pak Darselo sendiri kurang setuju diadakannya festival santet yang di Banyuwangi ini. Mungkin saya lebih tepat itu saya tidak setuju. Perlu Lebih tepatnya- dikaji dari beberapa sudut pandang, dari beberapa perspektif itu. Ya. Edukasinya macam-macam lah di situ ya, dampak-dampak negatifnya dulu itu. Iya. Kalau begitu saya terima kasih nih Pak Darselo sudah mengganggu waktunya, mohon maaf. Sudah diberi waktu juga, saya ucapkan terima kasih untuk informasinya. Saya lanjut ke teman-teman yang lain dulu Pak Dar ya. Siap-siap, terima kasih Terima kasih waktunya. Pak Dar. Mari, Rahayu. 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 Ya itu tadi beberapa pendapat dari tokoh yang ada di sini. Tapi kali ini saya tidak sendirian atau tidak hanya dengan Pak Darselo saja. Ini saya sudah ada janji dengan salah satu tokoh juga, namanya Mas Gani. Ini kita tunggu saja kedatangannya. Tadi sudah telepon, sudah dekat di sini kok katanya. Ya kita tunggu saja. Selamat siang Mas Gani. Yuk, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanannya tadi? Wis perjalanannya luar biasa loh. Jalannya agak sulit ya? Sedan bergoyang. Sedan bergoyang. Sedan bergoyang. Ya. Maaf mengganggu waktunya sebentar ini Mas Gani. Iya, iya, Ada iya. yang mau diobrolin sebentar. Nggih. Gimana? Tentang ini loh.
acara festival santet yang akan diadakan di Banyuwangi ini. Oh iya itu ya. Pendapatnya Mas Gani sendiri gimana? Kan Mas Gani salah satu tokoh spiritual juga ya di Banyuwangi. Saya dukun modern ya. Oh iya. Dukun modern. Dukun modern ya. Gini, itu ini ya perdunu ya. Iya, perdunu Ya. Iya. Saya juga dapat berita itu. Banyak kan beritanya santri itu perdunu itu ya. Iya. Apa itu perkumpulan atau persatuan itu ya? Persatuan Dukun Nusantara ya. Nusantara. Oh ya, Persatuan Dukun Nusantara. Jadi gini, kalau kita berbicara dari perdununya sendiri, sebetulnya ada nilai positifnya yang saya lihat ya. Karena saya merasa gimana ya? Saya juga merasa bangga ada orang-orang yang mau menggunakan istilah dukun gitu lah ya. Iya. Karena selama ini itu istilah dukun ini sudah tidak, kayaknya orang itu sudah antipati. Iya, Ya kan, kayaknya takut gitu ya. takut gitu kan. Ah. Diganti dengan istilah paranormal, shaman, terus kemudian ahli supranatural kan gitu ya. Iya. Banyak sekali, cenayang, ahli nujum dan sebagainya lah ya. Jadi dengan adanya istilah dukun dalam organisasi yang bernama Perdunu tadi itu nilai positifnya itu saya seneng sebetulnya karena ada yang masih mau menggunakan istilah dukun itu sendiri. Nah, namun yang perlu dipahami adalah harus kita berikan wawasan sakjane iki dukun iki apa sih kan gitu ya artinya. Iya. Nah, termasuk saya buat istilah dukun modern ini tidak sembarangan, tidak asal comot seperti tulisan-tulisan di truk-truk doa ibu ya kan kayak gitu itu ya. Benar. Kutunggu jandamu gitu tidak. Iya. Jadi ada maksud gitu kan. Maka harus dipahami dulu pada masyarakat sebetulnya apa sih itu dukun. Kayak gitu ya. Jadi dukun itu maknanya apa? Artinya apa? Dari dulunya sehingga akhirnya melenceng hingga hari ini ada distorsi tentang makna dukun itu sendiri. Maka dukun itu tidak bisa hanya diidentikan dengan yang tadi itu ya, ketika kita berbicara festival santet itu tidak bisa hanya diidentikan dukun itu mesti ngomong santet gitu ya. Enggak bisa. Iya. Karena dukun itu akhirnya nanti ada dukun manten, ada dukun bayi, Macam-macam sebenarnya. ada macam-macam, dukun calak, dukun balung dan sebagainya. Maka harus dipahami dulu sebetulnya apa sih sebetulnya dukun itu. Dukun itu sendiri ya. Lanjut. Terus tadi jangan tanya apa tadi festival santet ya. Itu salah satu ini ya, acara yang mau dilaksanakan sama Perdunu itu ya. Itu juga kan santri ya, beberapa kawan-kawan saya bahkan dari Jakarta itu ada beberapa kawan saya yang tanya ke saya gitu. Dikira saya terlibat di dalamnya gitu lah ya gitu kan. Iya. Padahal saya istiqomah konsisten ajak sebagai dukun modern lah. Dukun modern sebagai saja ya. dukun modern saja gitu. Nah, kalau untuk santet itu begini ya. Saya kok sepertinya kurang sepakat ya kalau ada festival santet di Banyuwangi ini. Jadi begini. Meskipun saya sempat melihat wawancara beberapa pendiri atau pengurusnya Perdunu itu di media sosial bahwa sebetulnya santet yang akan yang akan difestivalkannya adalah santet putih ya, kasarannya seperti itu ya, santet putih. Tapi begini, nama festival santet, bahasa santet sendiri ini sebetulnya sudah riskan untuk di telinga orang-orang Banyuwangi. Iya. Karena orang-orang Banyuwangi ini sudah memiliki traumatik yang luar biasa terhadap isu santet. Iya. Kalau kita lihat, kita flashback di beberapa tahun yang lalu gitu ya. Di beberapa tahun yang lalu. Di sekitar tahun 97 98 itu kan ada isu santet yang menghebohkan, menggegerkan Banyuwangi saat itu. Jadi ada orang ya kan yang menjadi target operasi. Jadi waktu itu kan ada pemburuan dukun-dukun santet kan. Itu banyak yang ketakutan. Misalkan namanya Soleh misalkan gitu ya. Ada salah seorang dukun namanya Soleh. Di depannya ini ada bakul lombok misalkan namanya Soleh itu. Itu sampai bakul lomboknya yang namanya Soleh itu bunuh diri. Karena saking ketakutannya, karena kemiripan namanya tadi. Sampai ada fenomena di mana dulu itu warung-warung itu tidak boleh jualan silet, tidak boleh jualan jarum. Itu ketika setelah maghrib itu sampai pagi itu tidak boleh.
takutnya dipakai kayak gitu. Khawatirnya banyak sekali traumatik itu. Jadi ngomong santet ini sudah menjadi sebuah traumatik yang menurut saya menjadi traumatik yang luar biasa di masyarakat Banyuwangi, sehingga konstruksi itu ini sudah berapa tahun ini, konstruksi itu sudah sangat amat kuat. Nah, untuk menghancurkan konstruksi sosial itu tentang santet itu tidak mudah, apalagi festival santet misalkan gitu ya, artinya ya itu ketika itu di blow up di media banyak sekali menjadi perbincangan, orang pasti akan mengarahnya langsung ke hal yang negatif dulu, meskipun berulang kali dikatakan bahwa santet yang akan difestivalkan ini adalah santet putih atau santet yang positif misalkan seperti itu. Ya. Tapi konstruksi sosial itu, bangunan sosialnya itu sudah lumayan kuat dan mengakar. Sudah masuk di pikiran bawah sadar setiap warga di Banyuwangi. Nah, traumatik itu menyembuhkannya luar biasa sulit. Sama seperti dengan isu PKI, isu komunis di Indonesia. Jangan sekali-kali kita menyentil itu. Karena ketika kita sentil itu, traumatiknya akan terjadi. Kalau dalam istilah istilah sainsnya, itu namanya abreaksi, luapan emosi yang luar biasa. Itu yang akan terjadi. Karena traumatik tadi. Apalagi festival santet ini informasinya yang saya dengar ya, itu kan katanya mau dilaksanakan di bulan Suro ya. Iya benar. Di bulan Suro itu ya. Menurut informasi sih begitu Mas. Bulan Suro ya, itu benar. ya. Nah, itu juga saya menjadi tanda tanya besar itu Mas. Tanda tanya besar sekali. Kok kenapa ditaruh di bulan Suro? Mohon maaf, padahal di sana itu banyak tokoh-tokoh spiritual ya yang ada di sana. Saya tidak tahu apakah Suro ini diidentikan dengan sebuah bulan magis atau bagaimana. Tapi yang harus kita pahami bahwa Suro ini kan bulan duka, Mas. Makanya kan kenapa orang-orang kalau misalkan waktunya bulan Suro ini tidak ada yang punya hajat, Mas. Itu ada historisnya. Kenapa akhirnya Suro itu tidak boleh bersolek gitu kan, tidak boleh beratkan duit gawe ramai-ramai, pesta pora, karena bulan Suro ini bulan duka. Nah, menjadi sebuah tanda tanya besar jika para tokoh spiritual yang dianggap sudah mampu, yang dianggap sudah mengerti, terus membuat acara, membuat festival itu di bulan Suro. Nah, gitulah artinya ya. Iya. Artinya itu namanya festival loh, ada pesta gitu lah. Pesta besar ini. Pesta besar, padahal di Jogja gitu kan, itu banyak loh peringatan-peringatan simbolik tentang Suro itu sendiri, bahwa tidak boleh bersesolek ya kan. Di sekitar kita saja sudah banyak kan, ya, Suro itu sudah sepi, kita tidak ada, kondangan itu tidak ada kan gitu kan. Hajatan nggak ada. Itu dia. Nah, ini kenapa para tokoh-tokoh yang menurut saya ini pasti mengerti tentang histori ini, kok justru malah memilih Suro. Nah, ini kan bagi saya menjadi hal yang aneh gitu Mas, karena bulan Suro ini bulan duka, bukan bulan magis loh ya. Bulan Suro ini bulan duka gitu lah artinya. Jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang akhirnya tidak memberdayakan lah. Makanya kalau moto saya di Dukun Modern itu, saya juga punya misi Mas, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh, iya. Makanya Dukun Modern gitu. Dukun Modern Mas, ya. Dukun Modern bahasanya. Oke Mas Gani, terima kasih sudah meluangkan iya. waktunya, sudah bisa mengobrol banyak dengan Mas Gani. Iya. Mas Gani, habis ini mau kemana ini? Wes, mau menikmati situasi di sini ya. Ya sudah kalau gitu Mas Gani, saya ucapkan terima kasih. Nggih. Ya. Siap. Saya tak lanjut ke sana dulu ya. Nggih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mas Gani. Oke, itu tadi beberapa pendapat dari tokoh spiritual yang saya temui hari ini. Itu saja, terima kasih dan sampai jumpa.